Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ornella Dita Janfonbi, biasa dipanggil Ornella. Dulu saya beragama Kristen. Kenapa memilih Islam? Berawal di tahun 2015, ada seorang. Nah, saat itu dia mengajak ke arah serius, tapi saya nggak mau pindah agama. Lalu di situ dia mulai semacam mengajak bedah Alkitab, bedah Al-Quran dan segala macamnya. Dia bertanya kepada saya hal-hal yang mungkin itu sedikit kritis gitu, tapi saya nggak bisa jawabnya. Contohnya itu kayak teori penciptaan, lalu kayak ada di beberapa kitab perjanjian lama dan baru seperti itu. Lalu di situ saya mulai kayak ketika saya nggak bisa jawab, dia mulai nantang. Dia mulai nantang, gimana kalau kamu belajar Islam gitu, kayak gitu. Di situ saya mulai tertarik sama Islam. Saya dulu sempat pernah, waktu saya beragama Kristen sih, saya sempat pernah diajak sholat sama temannya mama saya. Saya ikut aja gitu, dan di situ saya ngerasa kayak ada yang beda. Nggak ngerti kenapa, tapi sejak tahun 2015 itu sampai tahun 2017 itu saya ngerasa ada kayak kemunduran dalam iman gitu. Ketika saya ke gereja nggak ada rasanya, saya berdoa itu rasanya hampa kayak itu, ada yang sesuatu yang kurang gitu. Terus saya kayak mulai, lalu ada teman saya memberi buku, judulnya tuh Rahmatan lil Alamin. Nah, di situ saya baca ada satu kalimat yang buat saya itu apa ya? Saya yakin ingin belajar Islam lebih lagi. Itu dia bilang gini. Di buku itu tertulis bahwa agama yang benar atau yang baik, kalau nggak salah saya lupa, itu menenteramkan hati dan memuaskan akal pikiran gitu loh. Nah, selama saya Kristen, entah saya yang kurang belajar atau seperti apa, tapi saya sempat bertanya kepada pendeta, saya belum menemukan jawaban yang apa ya, bisa benar-benar memuaskan saya guys, seperti itu loh. Nah, ketika saya baca buku itu, saya merasa mungkin di sini saya akan menemukan jawaban yang lain kayak gitu. Marah. Saya kan tinggal sama mama, jadi ya alhamdulillahnya sih surat maaf saya nggak disobek sama mama waktu itu karena dibawa sama teman saya gitu kan. Mau bener-bener marah sampai teman saya itu ditampar gara-gara nganterin saya ke mualaf center. Iya, jadi ya itulah, dan sampai sekarang hubungan mama sama teman saya itu memang bener nggak baik gitu sampai sekarang. Kadang-kadang sih masih sering-sering ngajak, "Mbok, kamu balik ke gereja," kayak gitu-gitu. Tapi ketika saya harus puasa Ramadan tahun lalu, mama sempet sempet diem, bener-bener diem, karena waktu itu karena tahun lalu itu kan puasa pertama saya. Lalu ya mama masih perhatian, kayak bangunin sahur, nyiapin sahur, tapi mama diem sama saya. Sama sekali kayak ya perhatiannya cuma lewat tindakan, tapi untuk ngomong pun enggak. Bahkan sampai sekarang tuh ketika saya harus kayak tadi mau berangkat ngaji tuh, ngapain sih kayak gitu-gitu, jadi kayak semacam ada aja yang ingin kayak buat saya tuh buat balik lagi ke gereja, balik lagi ibadah dan segala macamnya kayak gitu sih. Saya ngerasa nyaman, nggak tahu ya, tapi ketika saya tanya sama bukan, ketika saya memberitahu pada orang yang tanya nyamannya seperti apa, nggak bisa dibayangin, karena yang bisa ngerasain ya cuman dia gitu loh, yang kayak gimana ya, ngerasain sesuatu yang kayak benar-benar nggak akan ada habisnya gitu loh, kayak gitu aja sih, nggak tahu gimana cara ngungkapinnya. Sebenarnya sih nggak kaget, karena dulu sempat di Jakarta itu
sempet diajarin kayak puasa Senin Kamis sama teman-teman juga yang di Jakarta. Jadi sempat apa namanya, teman-teman juga di Jakarta support gitu loh, kayak mereka itu kalaupun kamu mereka bilang sama saya, kalaupun suatu saat saya harus pindah Islam itu bukan karena orang lain ataupun cowok gitu loh, tapi karena emang saya benar-benar dapat hidayah dari itu loh, gitu sih. Kalau buat mama sih, yang pertama saya pengen mama bisa nerima saya apa adanya. Ya mungkin itu akan agak susah seperti yang Celiana bilang. Tapi buat yang pertama ya saya pengen mama bisa nerima saya. Ini saya gitu loh. Jadi saya bukan anak mama yang dulu beragama Kristen, tapi ya saya bangga memeluk Islam gitu loh. Islam tuh bukan agama yang buruk kayak gitu. Ya yang saya pengen rubah lagi tuh pola pikir mama yang menilai bahwa Islam itu buruk karena oknumnya, tapi sebenarnya Islam itu tidak kayak gitu. Buat teman-teman yang mau mualaf, percaya aja sama Allah gitu loh. Allah ataupun Tuhan kalian yang lalu itu sebenarnya sama, cuman cara kalian melihat dunia itu akan lebih berbeda. Nggak ada buruknya kok untuk menjadi seorang muslim ataupun muslimin, karena akan ada aja kejutan yang Allah udah siapin buat kalian ketika kalian tuh mau membayar sesuatu hal yang ya harus mahal gitu loh. Nggak ada sesuatu hal yang berharga tanpa harus bayar mahal kan, kayak gitu aja. Jadi bangga aja, jadi kayak apa ya, bangga aja gitu jadi diri kalian sendiri, nggak perlu ngerasa takut karena nggak ada teman ataupun teman kalian hilang. Itu aja. Saya mewakili Mualaf Center Yogyakarta. Saya ingin berterima kasih untuk Kakak Dewi Sandra, Kak Siren Sungkar, Kak Tengku Wisnu, lalu Kak Maria Irwansyah, Kak Ari Untung, dan Ustadz Khalid Basalamah. Saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya karena sudah mendukung perjuangan para mualaf di Mualaf Center Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.